Clap your hands for Angga Jeviano Remix. You don't have to worry about nothing. 'Cause we got the fire, and we burning one hell of a something. Babe, they're gonna see us in outer space, light it up, like we're the stars of the human race, human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Let the knowledge spread it down, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it. DJ, lagunya yang enak dong. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Oh ya, buat pertemuan yang kemarin, matematika keuangan ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada yang ditanyain, untuk pertemuan kemarin kan ada tugas. Tugasnya boleh dikumpulkan ya sekarang. Dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih ya yang sudah mengerjakan tugasnya, nanti Ibu koreksi. Sekarang kita langsung masuk ke bab bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Bu Dewi mau tanya dulu nih, ada yang udah tahu belum bunga? Bunga dalam matematika keuangan ya. Ada yang tahu nggak? Tahu bunga nih. Nah, nih Bu Dewi kasih tahu ya, bunga itu adalah tambahan uang sebagai jasa atas sejumlah modal yang ditanam. Nah, misalnya gini, misalkan nama kamu Fania. Nih. Fania meminjam uang ke kamu deh, Sinta. Sebesar 2.500.000. Banyak ya minjemnya ya. Nah, terus Sinta sama Fania ini udah punya kesepakatan nih. Kalau sebulan dia harus mengembalikan uangnya ditambah dengan 50.000. Nah, 50.000-nya itu yang disebut dengan bunga. Biasanya bunga juga dinyatakannya dalam persen ya. Misal tadi kan 50.000 per pinjamannya tadi berapa? 2.500.000 dikali 100%. Gitu. Ada yang tahu berapa? Ya benar, 2%. Nah, 2%-nya itu dari dicoret. Nah, sisanya 50 dibagi 2, jadinya 2%. Nah, untuk contoh bunga tunggal, ada yang udah tahu belum bunga tunggal itu apa? Nah, bunga tunggal itu adalah bunga yang diterima pada setiap akhir jangka waktu yang besarnya tetap. Tapi bunga tunggal itu ada 2 perhitungan. Nih, yang pertama itu ada bunga tunggal ya. Ada sistemnya, ada 2. Yang pertama itu bunga. Yang kedua itu ada diskonto. Nah, bunga itu apa? Diskonto itu apa? Ada yang udah tahu juga belum? Nah, kalau bunga itu bunga yang dibayar pada akhir masa pinjaman. Beda sama diskonto. Kalau diskonto itu bunga yang dibayar di muka.
Nah, kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Bentar, Ibu hapus dulu. Kalau ada yang belum paham, boleh bilang ya. Nih, contohnya misal gini. Kamu, Farhan meminjam uang sebesar 500.000 aja deh. 500.000. Nah, setelah 1 tahun akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Jangka waktunya kita pakai 1 tahun ya. Mengembalikan pinjamannya beserta bunganya. Ingat ya, bunganya dibayarnya pas bayar pinjaman. Beserta bunganya. Bunganya berapa? Kita taruh misal bunganya 150.000. Nih. Nah, bunga yang dibayar di akhir ini yang digabung sama pinjamannya itu yang dinamakan dengan sistem perhitungan bunga. Jadi bunga yang dibayar di akhir masa pinjaman tersebut. Nah, ini contoh bunganya ya. Sekarang kita masuk ke diskonto. Nah, kita masuk ke contoh diskonto. Misalnya Keila meminjam uang sebesar 5 juta. Sebesar 5 juta nih minjemnya ya. Bunganya beserta bunganya itu 750.000. Nah, bunganya 750.000. Nah, tapi si Keila ini menerima uangnya itu hanya sebesar 4.250.000. Kenapa 4.250.000? Dari ini 5 juta dan bunganya 750.000. Karena tadi apa? Kalau diskonto itu adalah bunganya dibayar di muka. Nah, dalam periode pinjaman ini ada 2 juga. Nih, ada periodenya ada 2 ya. Yang pertama itu adalah perhitungan eksak, maaf ya. Yang kedua itu adalah Nah, untuk bunga eksak itu periode pinjamannya itu adalah dalam hitungan 1 tahun 365 hari. Beda dengan ordinary. Kalau ordinary itu kalau bunga ordinary
1 tahun hitungannya 360 hari. Ini untuk bunga eksak dan bunga ordinary. Ada lagi perhitungan bunga. Misal nih, pinjamannya di tanggal 5 Januari. Terus batas pengembaliannya di tanggal 29 Januari. Itu perhitungannya pakai periode sesuai dengan kalender. Jadi 1 bulan itu dihitungnya 30 hari. Ya, ada juga ya sesuai dengan kalender tadi. Sesuai dengan kalender. Sekarang kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Nah, kita ambil contoh dulu nih. Ibu ikutin contoh yang di buku ya, kan ada soalnya kan, nanti kita tinggal jawab aja. Contoh yang pertama. Yang belum punya bukunya boleh ditulis dulu ya. Gue main dulu Bani dia pada kan. Nah, sekarang kita coba jawab bareng-bareng ya. Nah, kita langsung aja ya. Bulan Juni itu ada 30 hari. Nah, ini tanggal 20, tinggal dikurang aja. Jadi tinggal 10 hari. 10 ditambah bulan Juli. Bulan Juli itu ada 31 hari. Ditambah bulan Agustusnya masuk 24 hari. Jadi waktu eksaknya itu adalah 65 hari. Ya, ini waktu eksaknya ya, 65 hari. Waktu eksak. Selanjutnya waktu pendekatannya. Nah, kalau waktu pendekatannya itu tanggal jatuh temponya itu kan tanggal 24. Tanggal 24 itu tidak terhitung. Jadi terhitungnya hanya sampai tanggal 23. Jadi waktu pendekatannya 10 tambah 31. Dan ini ingat ya, jatuh temponya itu kan tanggal 24, tapi dihitungnya sampai tanggal 23. Jadi waktu pendekatannya itu adalah 64 hari. Nih, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang belum paham? Kayaknya udah paham semua ya. Berarti sekarang ibu kasih oleh-oleh nih buat di rumah. Tapi ingat ya, besok dikumpulin. Besok ada pertemuan sama ibu lagi. Ya, karena waktunya juga sudah habis, jadi ibu akhiri pertemuan kali ini ya. Terima kasih semuanya sudah bekerja sama dengan baik. Semoga apa yang ibu ajarkan hari ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa oleh-olehnya di rumah jangan didiemin aja, dikerjain. Oke? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita bakal melanjutkan materi minggu lalu tentang bunga tunggal dan nadimo. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya yang bakal kita bahas hari ini, ibu mau pastiin teman-teman semuanya masih ingat sama materi minggu lalu. Masih, kalau dari materi minggu lalu masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau belum ada yang bertanya, kita bakal lanjutkan materinya ke materi selanjutnya ya. Minggu ini kita bakal membahas tentang metode-metode yang akan atau bisa kita gunakan untuk menghitung bunga tunggal di luar metode minggu lalu. Minggu lalu itu kan metode secara umum ya. Nah, kali ini kita bakal belajar mengenai beberapa metode yang bisa kita gunakan.
Yang pertama, metode yang bisa kita gunakan adalah metode pembagian tetap. Metode pembagian tetap. Metode ini bisa kita gunakan untuk menghitung beberapa bunga dari beberapa jumlah model yang berbeda dengan suku bunga yang sama tetapi periodenya berbeda. Oke, dalam metode pembagi tetap ini perhatikan rumusnya baik-baik. Rumusnya adalah B M dikali I dikali T per 36.000. Atau lebih mudahnya teman-teman bisa ingat sama ibu Bumit tapi nggak pakai A. Nah, ini bisa kita pecah menjadi M dikali T per 100 dikali I per 360. Atau bentuk ini sama dengan M dikali T per 100 dibagi 360 per I. Kembali ke materi SD. Masih ingat ya? Masih pada ingat ya? Oke, lanjut. Nah, ini rumus dasar dalam metode pembagian tetap. Dalam metode pembagian tetap ini ada dua komponen yang teman-teman harus ingat. Yang pertama adalah proses, ada harus yang dicari. Yang pertama ada pembagian tetapnya, pembagi tetapnya. Rumusnya 360 per I. Dan yang pertama, yang kedua ada angka bunga. Angka bunga. Rumusnya M dikali T per 100. Sampai sini paham? Paham. Ya, kalau diperhatiin ini semua balik ke sini teman-teman. Dimana 360 ini dapat dari angka ini, M kali T ini dapat dari angka ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa B sama dengan angka bunga dibagi pembagi tetap. Nah, ini rumusnya ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang belum paham atau bingung, boleh langsung ditanyain ya. Atau nanti di akhir sesi, ibu buka sesi pertanyaan, boleh ditanya. Sampai sini udah ya, dihapus ya. Kita masuk ke contoh soal. Ingat-ingat. Ibu tulisin lagi rumusnya. Bunga sama dengan angka bunga dibagi tetap. Ini rumusnya, perhatikan ya. Kita masuk ke contoh soal. Oke, sekarang kita ada contoh soal, langsung pengaplikasiannya. Di sini ada 5 nama nasabah dengan jumlah M yang berbeda, dengan periode pengembalian yang berbeda, tapi dengan satu suku bunga yang sama. Kita bakal coba menghitung menggunakan metode pembagian tetap. Nah, ini ada soalnya. Yang pertama kita tentukan pembagian tetapnya. Yang kedua kita tentukan jumlah angka bunganya. Yang ketiga kita tentukan bunga total yang diperoleh dari data ini. Oke, kita kerjakan coba ya. Yang pertama, pembagi tetap. Pembagi tetap tadi rumusnya apa? Pembagi tetap 360 per I. Dimana I-nya adalah 10%. Gitu. Coret 36. Nah, ini pembagi tetapnya. Masuk ke yang kedua, jumlah angka bunga. Oke, ini yang A udah jelas ya. Udah. Saya hapus ya, soalnya kita mau nambah kolom jumlah angka bunga. Atau rumusnya M dikali T per 100, dimana M-nya ini, T-nya ini, kita bagi 100. Jadi ini dikali ini dibagi 100. Nih kita tambah kolomnya jadi 100. Nah, teman-teman bisa hitung manual ya.
Oke, 7.500.000 dikali 48 dibagi 100. Nah, hasilnya berapa? Nanti ke bawahnya dengan menggunakan cara yang sama. Yuk kita hitung bareng-bareng. 7.500.000 dikali 48 dibagi 100. Berapa? Berapa hasilnya? 3.600.000. Oke. Lanjut. 3 juta dikali 110 dibagi 100. 3 juta 300. Lanjut, nomor 3. 3 juta 150. Nomor 4. 1.400.000. Pintar. Terakhir 700.000. Sebutan gue gitu ya. Nah ini teman-teman total semuanya berapa totalnya? Berapa totalnya? 12.150.000. Nah ini adalah jumlah angka bunga poin ke B-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kita masuk ke poin yang C. Bunga total yang diperoleh. Bunga total yang diperoleh. Kita menggunakan rumus ini. Angka bunga dibagi pembagi tetap. Angka bunganya kita udah dapat 12.150.000 dibagi, tadi pembagi tetapnya berapa? 36. Ya, dicatat. Jangan dilihatin doang. Hasilnya berapa? Oke. Berapa hasilnya? 337.500. Oke, ini bunga total yang diperoleh. Nah, sampai sini ada yang bingung atau masih belum paham? Oke, tadi udah metode yang pertama, sekarang metode yang kedua. Metode yang kedua ada metode bagian persen sebanding. Metode ini bisa digunakan pada saat pembagi tetap ini bukan pembagi dari 360. Tadi kan pembagi tetap itu rumusnya pembagi tetap 360 per P kan. Di saat angka P ini bukan merupakan pembagi dari 360 atau hasilnya merupakan bilangan desimal, maka kita bisa menggunakan metode bagian persen sebanding ini sebagai penyelesaian dengan untuk mencari bunganya. Kita langsung masuk ke penerapannya ya. Contoh soalnya gini. Hitunglah besar bunga dari modal 3 juta yang dikembalikan selama 40 hari dengan suku bunga 7%. Nah, ini contoh soal yang kita kerjakan ya. Perhatikan. Di sini diketahui apa? M. Sama dengan berapa M ya? 3 juta. Terus, apa lagi? P. P-nya berapa? 7%. W 40 hari. Oke. Nah, kita masuk cek pembagi tetap ya. Untuk mencari bunga kan harus ada pembagi tetap ya. Pembagi tetap. Pembagi tetap tadi rumusnya 360 dibagi P. Nah, P-nya 7%. 360 dibagi 7.
Coba cek hasilnya berapa? Berapa? 51,485. Nah, karena ini merupakan bilangan desimal, dia tidak bisa langsung menggunakan metode yang tadi, yang awal. Jadi, gimana caranya? Caranya adalah kita cari pembagi dari 360 yang paling dekat dari angka 7. Kita misalnya 6. 6 kalau dibagi 360 dibagi 6 hasilnya bilangan bulat kan. Nah, jadi kita pakai 6 ya. Misalkan P sama dengan 6. Kita hitung. Pembagi tetapnya, pembagi tetap sama dengan 360 per 6. 60. Nah, udah dapat ini. P yang kedua, ada P yang kedua. P yang kedua berapa? 7 dikurang 6, sisanya 1. Berarti 360 dibagi 1, hasilnya 360. Sampai sini jelas ya? Kita lanjut. Setelah ketemu dua ini, kita baru cari bunganya masing-masing. Bunga dari 6%. Angka bunga dibagi P dari 6%. 1.200.000 dibagi 60. Hasilnya berapa? 20.000. Oke. Bunga yang kedua, bunga dari 1%. 1.200.000 dibagi 360. Hasilnya? Oke, sekarang kita masuk ke metode yang ketiga. Metode yang ketiga adalah metode bagian persen seukuran. Di dalam metode ini ada dua syarat yang perlu diperhatikan yang membedakan metode ini dari metode sebelumnya. Syarat yang pertama adalah metode ini memiliki bunga dasar 5% sebagai bunga dasarnya. Syarat yang kedua adalah dalam metode ini 1 tahun dihitung sebagai 365 hari. Sehingga rumus bunga pada metode ini memiliki perbedaan dari rumus bunga sebelumnya. MI dikali T per 36.500. Yang sebelumnya 36.000. Ketika dipecah, dia menjadi M dikali T per 100 dikali I di sini adalah persen, bunga persen. Karena di sini sudah ada ketentuannya, jadi I di sini langsung diganti dengan 5 per 365. Atau disederhanakan menjadi M dikali T per 100 dikali, diperkecil sama-sama dibagi 5, 1 per 73. Oke, ini rumusnya ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Masuk ke latihan ya. Latihan. Tabel sebuah koperasi simpan pinjam sambil dicatat X dengan suku bunga 7,5% per tahun dan 1 tahun dianggap 365 hari. Oke, kita buat tabel perumpamaan.
anggap aja rapi. Di sini ada keterangan nama nasabah. Di sini ada M ini adalah jumlah pinjaman, dan di sini adalah T adalah waktu pengembaliannya. Kita ambil sampel 5. Oke, kita ambil sampelnya ya. Misalkan di sini dia pinjam awalnya 4 juta. Kita ambil selisih 500.000 aja. Di sini 4.500.000. Di sini 5 juta. Di sini 5.500.000. Di sini 6 juta. Nah, waktu pengembaliannya kita ambil sampel 40 hari. Pelipatannya aja ya, 60 hari. Pelipatan 80 hari. Ini 100 hari. 120 hari. Tentukan bunga total yang diperoleh. Oke, nah ini jawab ya. Berarti menjawabnya pertama-tama kita tambahin coba. Kita tentukan dulu M dikali T per 100-nya atau angka bunganya. Rumusnya angka bunga 4 juta dikali 40 dibagi 100. Coba dihitung masing-masing berapa tuh? 4 juta dikali 40 bagi 100. Berapa hasilnya? 1 juta 600. Oke. Yang kedua, 4 juta 500 dikali 60 dibagi 100. 2 juta 700. Ketiga, 5 juta kali 80 4 juta. Nomor 4 5 juta 500. Terakhir nomor 5 7 juta 200. Berarti jumlah angka bunga total dari keseluruhan ini berarti total 21 juta. Nah, ini jumlah angka bunganya. Nah, setelah itu kita bagi suku bunganya. Karena tadi di dalam metode ini dia memiliki suku bunga dasar yaitu 5%. Jadi suku bunga di sini terbagi menjadi 2. Karena tadi di sini ada di metode ini memiliki suku bunga dasar 5%. Jadi suku bunga 7,5% ini kita kurangi dengan 5%. Jadi ada 2 suku bunga. I sama dengan 5% ditambah 2,5%. Nah, ini suku bunga yang akan kita hitung. Oke, terlebih dahulu kita cari jumlah angka bunga untuk 5% menggunakan rumus ini. Tadi dapat ini ya. Skip kok. Oke, kita tentukan pembagi tetapnya dari suku bunga 5%. Pembagi tetap rumusnya 360 per I. Atau karena I-nya sudah memiliki dasar yaitu 5, jadi 360 per 5 sama dengan 73. Nah, sekarang kita cari jumlah bunganya. Jumlah bunga. Jumlah bunga ini merupakan hasil bagi dari bunga total dibagi dengan pembagi tetap.
1 juta per 73. Berapa hasilnya? Tadi? Hasilnya 287 671. Oke, ini kita udah dapat ya jumlah bunganya. Nah, selanjutnya kita cari bunga yang sebanding dengan ini, yaitu sisanya 2,5% per bunga dasarnya 5% dikalikan dengan jumlah bunga yang udah tadi kita dapat 287.000. Ini kalau ke sini 671. Nah, ini tinggal dikalikan deh. Oke, ini sama dengan disederhanain jadi 1/2 dikali 287 671, hasilnya 143 835,5. Oke. Nah, udah dapat bunga sebanding ya. Jadi bunga total dari suku bunga ini adalah bunga total keseluruhan ya, total dari suku bunga ini adalah hasil ini ditambah dengan hasil ini 287.671 ditambah 143.835,5. Nah, hasilnya berapa? 431.506.500. Jelas ya? Ini hasil akhirnya. Ada yang kurang jelas? Nah, ini 3 metode yang bisa kita gunakan di luar metode yang telah kita bahas minggu lalu. Sepertinya cukup jelas. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada pertemuan hari ini. Gimana, Bapak mau nanya nih, gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja. Semoga yang lagi sakit cepat diangkat penyakitnya, kan sekarang lagi musim sakit nih. Mudah-mudahan aja kita selalu dalam perlindungannya. Dan juga yang lagi galau supaya galaunya cepat hilang. Yang ngantuk nih, boleh cuci muka dulu, nggak apa-apa, dipersilakan. Supaya konsen dalam memahami materi ini. Yang lapar, tahan dulu laparnya. Belum jam istirahat masalahnya nih, ya kan. Nah, kemarin kita sempat review, kita sempat bahas tentang bunga tunggal. Nah, sekarang karena kemarin waktunya tidak cukup, ya kan, jadi kita langsung aja dilanjutnya tuh bunga majemuk ini pada pertemuan kali ini gitu ya. Nah, mau nanya nih, apa itu bunga majemuk? Ada yang tahu kira-kira? Nah, bunga majemuk itu adalah bunga yang akan diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode-periode berikutnya. Jadi gini, bunga majemuk itu memiliki banyak variasi. Variasinya itu dalam periode, setiap periodenya itu berbeda-beda, ya kan, alias tidak tetap lah gitu ya. Kenapa sih bisa berbeda, ya kan? Karena memang beda majemuk dan tunggal itu. Kalau tunggal itu tetap, nah lawannya itu majemuk, berbeda-beda setiap periodenya. Nah, gimana ya? Ada yang kira-kira berpikir nggak, kok bisa beda? Gimana cara ngitungnya? Nah, langsung aja kita. Nah, jadi udah nyatet semua belum? Nah, ini tuh rumus untuk menghitung nilai akhir bunga majemuk dengan masa bunga bulan. Nah, di sini tuh ada kelipatannya. Jadi setelah 1 tahun nilai awal modal menjadi M1 sama dengan M plus IM
sama dengan M buka kurung 1 plus I. Selanjutnya, kalau setelah 2 tahun dia meningkat NA modal menjadi M2 sama dengan M2 plus I M1 buka kurung menjadi pangkat 2 I-nya. Nah, begitu juga pangkat 3 dan seterusnya. Maka diperoleh hal ini ya, rumus umumnya MN sama dengan M 1 plus I buka kurung pangkat N dengan keterangan MN adalah modal setelah N periode atau masa bunga, M itu adalah modal awal, dan I suku bunga P per 100, lalu N jumlah masa bunga atau lamanya pinjaman. Langsung aja kita langsung masuk ke aplikasi supaya penerapannya lebih jelas ya. Jadi kita langsung masuk ke aplikasi. Kira-kira di sini ada yang mau maju? Ada yang bisa nggak? Yaudah kita kerjain sama-sama aja. Pertama yang diketahui, yang dicari apa? Jelas pertanyaan di sini. Hitunglah nilai akhir ya. Berarti yang dicari jelas NA. Jadi yang diketahui pertama di sini ada M, MN, lalu ada uang sebesar 4 juta disimpan di bank dengan suku bunga majemuk 3% sebulan. Berarti I-nya itu 3%. Didesimalkan menjadi 0,03. Jangan lupa, karena ini masa bilangan bulat. Nah, di sini lalu kita masukin rumus ini. N-nya di situ berapa? 10 bulan. 10 bulan. Nah, ditanya jelas yang ditanya MN. Sorry, ini NO-nya modal awal. Nah, kita masukin aja langsung rumusnya. Angkat N. N-nya berapa? 10. Di situ 4 juta. Satu plus I-nya 0,03 angkat 10. 4 juta kali 1,03 angkat 10 sama dengan kali 1 koma jalan nggak 34,9. Oke. Nah, berarti hasil yang keseluruhan sebesar 5.375,2. Jadi kesimpulannya nilai akhir dari uang tersebut sebesar 5.375,2. Nah, kamu jadi di sini perhitungan nilai akhir dengan masa bunga pecahan untuk menghitung nilai akhir modal sebesar M yang diperhubungkan dengan suku bunga majemuk I sama dengan P% per periode selama N periode dengan N
Dengan N sama dengan M plus W per U, maka dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi semua itu, ini penggabungan dari bunga majemuk awal yang bulat. Lalu ini dengan rumus W per U, dan ini gabungannya, maka sehingga didapat rumus keseluruhan antara penggabungan IP persen dengan M plus WU. Nah, coba kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, di sini ada contoh soal yang gimana seorang pengusaha mebel meminjam uang pada sebuah bank dengan suku bunga majemuk 1,2% per bulan. Setelah 15 bulan 10 hari, ia berniat membayar pinjamannya tersebut. Ternyata pihak bank mengharuskan ia membayar sebesar 100.500.000 rupiah. Berapakah besar pinjaman pengusaha mebel itu? Yang di sini yang ditanya kita besar pinjamannya. Nah, di sini diketahui ada I 1/2%. Kita desimalkan menjadi 0,015 ya. Lalu setelah 15 bulan 10 hari, berarti ketemu nih N-nya nih. 15 bulan 10 hari. Nah, 15 bulannya itu 10 hari dalam 1 bulan itu kan 30 hari ya. Jadi di sini kan 10 per 30. 15 bulan kali 10 tambah ya. Sehingga didapat 15 plus 1/3. Nah, dijelaskan. Nah, di sini kita mencari W. W-nya itu karena memang ini 15 bulan 10 hari itu mendekati 1 tahun, cuma belum sampai melewati 2 tahun. Berarti di sini W-nya itu 1. Nah, sehingga U di sini N dikurang W. Jadi N-nya itu kan 15 bulan dikurang 12 bulan alias 1 tahun, berarti 3. U-nya itu 3. Nah, langsung di sini yang ditanyanya kan besar pinjaman atau N besar pinjaman nilai. Nah, jawab jadi yang ditanya di situ kan besar pinjaman ya, alias nilai akhir atau kita singkat NT. Nah, rumusnya NT sama dengan MN per 1 plus I M kali W kali I per U. Nah, tinggal kita masukin aja di sini. NT sama dengan MN-nya di situ berapa? 100.500.000 per 1 plus 0,015 ya, di situ I-nya. M-nya per 15 bulan, M kecilnya. W-nya itu di situ 1 tahun. Ya. Dikali I 0, per WO-nya 3. Nah, tinggal hitung aja. Jadi sama dengan udah ada yang hitung belum ke kalkulator? Berarti langsung aja sini hasilnya. Nah, jadi kesimpulannya besar pinjaman
pengusaha mebel tersebut sebesar 79.985.000 rupiah. Nah, sampai sini sudah paham? Ya mungkin untuk lebih jelasnya, untuk lebih mahir dalam penghafalan rumus ini, konsep-konsep ini bisa diulang di rumah, diulang-ulang segala macam. Nanti jika ada kesempatan kita adakan post test yang kayak gini, karena memang nanti di ujian semester bakal keluar. Yaudah, itu aja yang bisa diterangkan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi atau bisa nanya ke temannya. Yaudah, gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kelas. Hari ini saya akan mengajar di kelas kalian melanjutkan materi dari materi yang sebelumnya. Ini pertemuan keempat kalian. Saya akan membahas tentang materi nilai tunai. Nilai tunai dengan bunga bulat. Dari kalian harus tahu nilai tunai itu apa sih? Nilai tunai itu modal awal berupa tabungan. Jadi nilai yang belum dibungakan. Nah, di sini ada rumusnya atau formulanya. Nilai akhir bunga majemuk dari rumus ini bisa dikembangkan menjadi dari sini kalian tahu M itu apa sih? M itu nilai modal mula-mula atau nilai tunai yang biasa disingkat MT. MN itu modal dengan jangka waktu atau periode tertentu. Ini biasanya dilambangkan dengan M. Dari rumus ini bisa juga ditulis lagi M sama dengan MN 1 ini dikembangkan menjadi NT sama dengan M atau di sini NT sama dengan M dari rumus ini, supaya lebih paham dibuat contoh soal aja. Contohnya, misalnya si Heru itu meminjam uang ke bank dengan bunga majemuknya sebesar 4% dalam waktu setahun. Nah, setelah 12 tahun, pinjamnya kelamaan ya nggak bayar-bayar. Nah, jumlah pinjamannya menjadi 6.500.000. Dari keterangan di sini ditanyanya berapa jumlah uang yang dipinjam awal mulanya. Berarti masukkan ke rumus di sini. Di sini diketahui berarti ini N-nya. I-nya itu ini. 4% itu dibuat jadi pecahan 0,04. Dan N-nya itu ini. Nah, langsung jawab. Masukin ke rumusnya. M-nya 6.500.000
0,04, pangkatnya 12. Nah, pangkat ini bisa gunakan pakai kalkulator ya. Jadi langsung ketemunya 4.059.880,82. Karena ini sudah 82, bisa ke pendekatan. Sekarang kita masuk ke soal kedua ya. Syafei meminjam uang ke bank dengan bunga majemuknya 5% setelah 10 tahun. Uang Syafei di bank menjadi 5 juta. Jadi ditanya, berapakah jumlah uang Syafei pada permulaan menyimpan uang di bank. Nah, seperti biasa bikin diketahui. Berarti M-nya 5 juta. I-nya itu 5%, dibuat jadi pecahan desimal. N-nya itu 10 tahun. Nah, masukkan ke rumusnya di atas. Di sini diperoleh 3.069.000. Apakah sampai sini sudah bisa dipahami? Kalau enggak ada yang mau bertanya, saya kasih tugas. Oke. Nah, tadi kan udah dapat dua contoh soal ya. Jadi sebelum materi ini selesai, kalau tidak ada yang bertanya juga, tolong kerjakan tugas ini sebagai oleh-oleh. Tugas ini dikerjakan boleh menggunakan pakai rumus ini atau pakai yang ini. Besok akan dikoreksi sebelum masuk ke berikutnya. Sampai sini sudah selesai ya. Catat dulu. Dari materi yang tadi kita masuk materi yang berikutnya ya. Di sini tadi kan bunga biasa ya, majemuk. Ini sekarang menghitung nilai tunggal, nilai tunai dengan membunganya secara pecahan. Rumusnya ini sama dengan rumus yang tadi. Dari sini bisa dipecah menjadi dari sini tadi diketahui nilai tunai tadi di materi sebelumnya itu NT itu tadi apa? Tadi NT itu nah, dari sini kita tahu kan tadi nilai M itu sama dengan nilai tunggal.
Nilai tunggal itu ditulis dengan NT ya. Nah, dan dari rumus ini bisa berubah menjadi sampai sini. Silakan dicatat. Habis itu kita mulai dengan contoh soal. Udah, oke, udah. Itu kan bisa dicatat ya. Sekarang kita mulai dengan contoh soal. Satu aja, jangan banyak-banyak. Dari contoh ini, si Helmi itu nyimpan uang di bank itu selama 5 bulan 5 hari. Bunga majemuknya 2%, dan uang yang diterima dia 6 juta. Dari sini kamu tinggal bikin diketahui. M-nya berarti 6 juta. I-nya itu 2%, dirubah ke desimal. M-nya itu 5 bulan. M-nya 5 bulan ya. Nah, karena ini ada 5 hari, jadi dirubah jadi W sisa. Tetap 5 juga. U-nya, U itu karena di sini bulan dipakainya, maka bikinnya 30 karena 1 bulan yang dipakai 30 hari. Dari sini masukin ke dalam rumus. M-nya 6 juta. Dari sini ini dikerjain dulu ya. Ini 1 tambah 1/6 kali 2 per 100. Ini jadi 1 tambah 0,333 dan seterusnya. Sampai sini tinggal dihitung pakai kalkulator masing-masing. Selesai. Sampai sini ada yang paham atau ada yang mau bertanya?
Kalau udah paham, tolong dicatat, akan ada latihan soal. Oke, karena udah nggak ada yang nanya lagi, dari mau bertanya, sudah jelas, saya akan mulai dengan kalian lakukan latihan soal. 2 aja, jangan banyak-banyak. Sampai sini cukup sekian, kita tutup kelas ini. Oke, next akan diperiksa. Baik, sekian simulasi mengajar di kelompok 4 yang diperagakan oleh teman saya. 1, Dewi Sri Supriyatur. Yang kedua, Mita Puspitasari. Dan yang ketiga, Dandi Pratama. Dan saya sendiri, Kristiani. Untuk materi bunga tunggal dan menjemuk, cukup sekian. Jika kelompok kami masih ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan ya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya, deh, orang ini lagi. Nah, langsung aja kita Oh, selamat pagi semuanya. Tunggal dan majemuk, jika kelompok kami masih ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan ya. Waalaikumsalam. Ya.